Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ibadah dalam pembentukan perilaku positif. Materi tersebut akan disampaikan oleh Yohanes Junior Septiandi Gagur NIM 005, Sylvina Nisa NIM 027, Hilda Herliana Savitri NIM 029, Oktavia Kurniawati NIM 021. Berikut materinya. Dalam materi ibadah dan pembentukan perilaku positif akan dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, pengertian dan hakikat ibadah. Yang kedua, ibadah mahda dan ibadah ghairu mahda. Yang ketiga, menggapai ibadah yang berkualitas. Dan yang terakhir, yang keempat, menyikapi ikhtilaf dalam tata cara beribadah. Berikut ini pembahasan yang bagian pertama akan dijelaskan oleh Yohanes Junior Septiani Gagur. Dipersilahkan. Pengertian dan hakikat ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab termasuk isim masdar dari kata abadaya budu ibadatan. Artinya taat, tanduk, memperbudak, doa, memperhambakan diri, menyembah, dan lain-lain. Menurut Syekh Muhammad Abduh, secara etimologi, ibadah merupakan satu bentuk ketandukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa ia mengabdi. Juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kuasa yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Hakikat ibadah dalam Islam meliputi semua urusan kehidupan dalam semua lapangan hidup di dunia dan di akhirat. Tidak ada pemisah antara bekerja, mencari kehidupan di muka bumi, dan hubungan dengan balasan di akhirat. Hakikat ibadah adalah tundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan Allah sebagai zat yang disembah dan merasakan kesabarannya, melalui keyakinan bahwa bagi makhluk ini adalah kekuasaan yang menurut akal tidak dapat diketahuinya. Ibadah mahda dan ghairu mahda. Ibadah mahda disebut juga dengan ibadah khusus, yaitu ibadah tentang apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat tata cara dan perinciannya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan agar bernilai ibadah mahdah, diantaranya yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah baik Al-Quran maupun As-Sunnah Sahihah. Yang kedua, tata caranya harus berpola pada yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diutusnya Rasul adalah memberikan contoh kepada umatnya. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal pikiran. Maksudnya, bentuk ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, dan akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hukum tasyri'. Yang keempat, asasnya adalah taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Ibadah ghairu mahda atau disebut ibadah umum adalah ibadah yang mengandung segala amalan yang diizinkan oleh Allah seperti tolong-menolong dalam bentuk tenaga dan pikiran, bekerja secara halal, belajar, dan lain-lain. Prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu agar bernilai ibadah ghairu mahda, yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang selama Allah dan Rasulnya tidak melarang. Yang kedua, tata pelaksanaannya tidak harus mengacu kepada contoh Rasulullah. Oleh karena itu, ibadah dalam bentuk ini tidak dikenal dengan istilah bid'ah. Yang ketiga, bersifat rasional. Ibadah dalam bentuk ini, baik buruknya atau untung ruginya, manfaat dan mudaratnya dapat ditentukan oleh akal pikiran. Gapai ibadah yang berkualitas. Islam tidak mensyariatkan umatnya untuk mempersempit dan mempersulit semua aktivitas yang bernilai ibadah, mahdah, dan ghairu mahdah, bahkan sebaliknya. Oleh karena itu,
Pelaksanaan ibadah dalam Islam sangat mudah. Hal ini sesuai dengan keutamaan dari pelaksanaan ibadah itu sendiri, yaitu mensucikan dan membersihkan jiwa, juga mengangkat derajat tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Dengan demikian, manusia membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Hal ini sesuai dengan tabiatnya bahwa manusia itu lemah, fakir, dan butuh kepada Allah. Umat Islam harus meyakini dan percaya bahwa setiap jengkal kehidupannya merupakan wujud dari ibadah. Ketika manusia yakin bahwa kehidupan itu sebagai wujud ibadah, maka waktu itu Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh karena itu, diperlukan pemaknaan hidup dengan ibadah. Salah satu bentuknya adalah berbagai aktivitas diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, hidup adalah pengabdian kepada Sang Pencipta, pengabdian yang tercermin dari aktivitas keseharian guna mencari ridho dari Allah semata-mata. Lalu, ibadah yang berkualitas itu apa? Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dikerjakan semata-mata karena Allah, di jalan Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Menjaga kualitas ibadah hukumnya wajib, mengingat ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan bernilai sebagai bentuk pengabdian kepada Allah manakala dilaksanakan secara serampangan dan asal-asalan, atau justru merusak dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Hal yang harus diperhatikan Muslim dalam rangka meningkatkan kualitas ibadahnya, menjadikan ibadah tersebut tetap hidup dan bersambung dengan Allah, menjadikan ibadah dengan penuh kekhususan, beribadah dengan menghadirkan hati dengan penuh kesadaran, hindari sikap puas dan merasa cukup dalam menjalankan suatu ibadah, melatih, membiasakan, dan menjaga diri untuk melakukan sholat malam, menjadikan doa sebagai mi'raj kepada Allah dalam setiap unsur kehidupan. Kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam menggapai ibadah yang berkualitas adalah 1. Ikhlas, 2. Mengenal Allah, 3. Mencintai Allah. Berikut ini saya akan menjelaskan bab yaitu tentang menyikapi ikhtilaf dalam tata cara beribadah. Kehadiran Islam di muka bumi ini pada dasarnya untuk memudahkan pemeluknya dalam melaksanakan ajarannya sehingga mudah untuk mengamalkan tanpa merasa diberatkan. Artinya dalam mengamalkan ajaran Islam itu sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Al-Maqbulah dengan tidak menambah-nambahkan yang sudah ditetapkan, sedangkan yang memberatkan dalam pelaksanaan ajaran tersebut manakala pemeluknya menambah-nambahkan perbuatan yang diperintahkan, maka ia akan merasa berat untuk melaksanakannya. Untuk itu, ada hal yang akan dibicarakan dalam bagian ini, yaitu sumber hukum yang digunakan dalam beribadah. Yaitu sumber hukum yang digunakan dalam beribadah. Pelaksanaan ajaran Islam baik terkait dengan perintah, larangan, dan petunjuknya bila dikaitkan dengan berbagai persoalan yang sering kita jumpai dan hadapi, maka sangat perlu sekali untuk mencari jalan keluarnya agar umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, dalam merespon berbagai perkembangan kehidupan manusia yang senantiasa merujuk pada yang pertama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar mutlak untuk menentukan hukum karena keduanya dijadikan sebagai sumber ajaran Islam yang syarat dan penuh dengan nas yang bermuatan syariat Islam. Syarat ini mengatur dua hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, dan ada pula aturan mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia. Dari dua syarat di atas, maka lahirnya beberapa pemikiran untuk menyatukan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dengan kedua sumber tersebut. Yang kedua yaitu ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Pengertian ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik di bidang akidah, hukum, filsafat, tasawuf maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Posisi ijtihad bukan lagi sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum. Sedangkan fungsi ijtihad sebagai metode untuk merumuskan ketetapan hukum yang belum diterumuskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ruang lingkup yang dibicarakan dalam ijtihad adalah masalah-masalah yang terdapat di dalam dalil loni dan masalah-masalah secara eksplisit tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Metode yang digunakan dalam berijtihad adalah ada metode semantik, ada metode rasionalistik, dan ada metode filosofi. Teknik yang digunakan dalam penetapan hukum yaitu ijtima', qiyas, masalah mursalah, dan urf. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.